mukjizat Al-Quran. Sebelumnya saya mau tanya dulu ini, kabarnya gimana? Sehat semua ya? Terus ini santriwatinya 6 orang aja untuk sementara. Ada yang tidak ada, yang satu orang tidak hadir, satu orang yang tidak ada sakit ya. Terus yang laki-lakinya ini ya, segini jumlahnya ya. Ya, tapi saya yakin Ustaz bahwa yang namanya menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan ya. Jadi santri-santri semua harus yakin bahwa berada di sini itu, masuk ke sini itu karena pilihan. Itu karena Allah yang pilih. Karena orang yang masuk ke sini itu orang yang diberikan kesempatan untuk menghafal, mempelajari Al-Quran, itu tidak sembarang. Tentu pasti pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berbangga ya. Tapi bukan sombong ya. Kita harus berbangga karena kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga Ahlul Quran, Ahlullah wa khassah. Ahli Quran itu ya, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah keluarganya Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya ya, Allah itu mempunyai keluarga di bumi ini. Lalu sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Dan dijawab Rasulullah, Ahlul Quran wa khassah, yaitu orang yang ahli Al-Quran. Siapa yang orang ahli Al-Quran itu adalah orang yang senantiasa dalam waktunya, dalam kehidupannya selalu diisi dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, apalagi sampai menghafal. Subhanallah. Jadi insya Allah ya, ini adalah sebuah istilahnya di dalam kampung itu adalah cahaya ya. Jadi santri-santri semua ini adalah cahaya di kampung ini, cahaya di tempat ini. Dan makanya tadi saya tidak heran kalau misalnya Ustaz mengatakan bahwa di sini itu gratis ya. Terus insya Allah yang namanya makanan itu akan selalu ada, rezeki itu selalu ada. Saya sudah merasakan itu ya. Nanti akan saya cerita sedikit, tetapi memang seperti itu. Ketika kita menghafal Al-Quran, mengabdikan atau berkhidmat kepada Al-Quran, maka insya Allah yang namanya rezeki itu, yang namanya keberkahan itu akan kita dapatkan ya. Jadi bukan sesuatu yang mustahil ya. Nah, yang hal-hal seperti itu bahwa yang namanya ada saja rezeki yang datang, ya insya Allah memang sudah seperti itu ya. Karena Al-Quran sendiri itu adalah kitab yang diberkahi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Jadi Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Jadi hidup kita kalau ingin berkah, hidup kita ingin bahagia, ya salah satu caranya ya dekat dengan Al-Quran, dekat dengan apa yang diberikan keberkahan ya. Jadi kalau kita ya punya sahabat ya, kalau kita punya sahabat, tentu yang paling akan pertama menolong kita ketika kita susah ya sahabat kita ya. Nah, kita ada apa-apa pasti yang membantu kita adalah sahabat kita. Nah begitupun kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, maka pasti semua rahasia-rahasianya ya, keberkahan-keberkahan Al-Quran juga akan terpercik ya ke diri-diri kita.
Jadi semakin banyak waktu yang kita luangkan, semakin besar kecintaan kita terhadap Al-Quran, maka semakin besar pula keberkahan Al-Quran yang akan diberikan kepada kita. Dan itu banyak yang sudah merasakan ya. Saya alhamdulillah semenjak masuk pondok tahfiz ya, itu meskipun awalnya masih membayar, tetapi karena ketika kita di dalam ketika kita mondok ya, lalu kita termasuk santri yang misalnya targetnya selalu terpenuhi, maka akan ada semacam apresiasi dari pimpinan kita tidak membayar. Dimulai dari situ saya alhamdulillah mulai dari situ sudah bisa dibilang sudah mulai mandiri ya. Nah, jadi sudah mulai mungkin sekitar 15 juz deh waktu itu saya sudah mulai apresiasi diberikan semacam sudah ya semacam beasiswa ya. Setelah itu dari situ udah mulai ya. Setelah itu tidak lama ada tugas-tugas imam ya, setiap Ramadan. Itu dengan saya masih SMA waktu itu ya, kita sudah diberikan kepercayaan untuk memimpin sholat ya, imam. Alhamdulillah setiap tahun itu ada ya, tugas. Belum lagi ketika misalnya pulang ya, yang awalnya kita ini di kampung ya sama dengan teman-teman yang lain ya, waktu sekolah di SMP, tapi ketika pulang ya mau tidak mau pasti kita yang disuruh jadi imam ya. Teman-teman saya dulu ya di belakang. Nah ini adalah salah satu keberkahan orang-orang yang menghafal Quran itu akan selalu diutamakan ya. Nah, yakinlah pasti kalau kita sudah ada Al-Quran yang kita punya, yakin pasti akan selalu diutamakan. Betul-betul kita rasakan kemanapun ya, selalu diutamakan. Setelah itu selesai, alhamdulillah ada berkat Al-Quran ya, alhamdulillah dipanggil ke Jakarta kuliah. Meskipun waktu itu di UIN atau di tempat-tempat yang lain banyak menawarkan, apalagi kalau sekarang subhanallah, coba aja kampus semuanya gratis untuk menghafal. Jangan kedokteran ya, yang selama ini kita kenal adalah fakultas atau tempat kuliah yang begitu mahal. Sekarang untuk menghafal Quran gratis. Belum lagi yang keluar negeri. Jadi kampus itu malah berlomba-lomba sekarang mencari penghafal Al-Quran. Makanya kita menghafal Quran itu nikmat sekali ya. Nah, setelah itu ke Jakarta kuliah ya. Dengan modal saya hanya sampai di sana ya. Bahkan saya minta izin ke orang tua bilang kalau bisa tidak usah, karena kalau ke sana pasti biayanya mahal ya. Kalau di Makassar insya Allah orang tua masih sanggup, tapi kalau misalnya ke Jakarta itu biayanya pasti mahal ya. Dan sudah saya tanya-tanya juga, ada teman yang di sana yang memang mahal ya. Untuk makannya saja ya, setiap kali kita harus makan pasti harus beli ya. Terus bayar tempat tinggalnya belum lagi kan. Nah, jadi sudah kebayang. Tapi sampai di sana saya bertiga ya, itu berempat sama Ustadz Syam ya. Mungkin ada yang kenal di sini Syam. Nah, tapi Ustadz Syam itu belakang datang ya. Saya bertiga sama teman. Terus saya sampai di sana. Sampai di sana itu ya masih ada sisa sedikit ya. Udah kita pakai lah untuk bayar asrama ya. Karena kita harus tinggal di asrama. Kita pakai untuk bayar asrama. Nah, masih ada sedikit kita beli persiapan untuk makan ya. Tapi cuma beberapa hari, cuma 2 hari mungkin ya, habis ya. Teman-teman juga bertiga, yang teman saya 2 orang lagi sudah habis juga. Jadi tinggal sudah tidak ada. Nah, habis juga. Mereka juga pergi ke sana dengan modal nekat ya. Modal nekat. Nah, jadi saya dengan mereka sama-sama juga dari pondok ya.
Tapi memang saya tuh bertiga, saya juga cuma dalam hati saya mau buktikan kalau keberkahan Quran itu ada. Kalau yang namanya kita pergi menuntut ilmu itu ada kemudahan, saya mau buktikan itu. Mereka juga sama ya, tidak ada juga ini. Semua dilepas dengan orang tuanya, karena orang tuanya ya udah kalau ke sana saya tidak sanggup. Ya udah. Berarti ini memang kita kemauan sendiri. Tapi tidak lama kemudian langsung ada teman yang naik ke atas. Ini kita ada panggilan kita mengaji di rumahnya gitu. Setiap hari Jumat. Ini setiap hari Jumat gitu. Wah, ini kok bisa begini ya? Tidak baru-baru datang langsung ada panggilan begitu ya? Dipanggil mengaji di rumahnya setiap Jumat. Tidak ke sana mengaji, luar biasa rumahnya ya. Nah, kita itu setiap minggu dikasih mungkin sekitar 300-an, sudah cukup untuk sebulan ya, untuk seminggu. Tapi kan tiap minggu. Itu bagaimana Allah itu mengatur, mendesain itu ya. Padahal kalau kita pikir, dan bagaimana sih kita mau sampai di sana terus langsung ada yang namanya dipanggil seperti itu. Tapi itu berjalan cuma sekitar berapa bulan ya, mungkin sekitar 3 bulan deh berjalan. Nah, habis itu putus kan. Wah, saya mulai ini lagi, gimana ini ya, itu sebenarnya. Nah, tapi udah pasrah saja. Tidak lama, saya dipanggil untuk imam, ya, di salah satu kompleks di Jakarta itu ya. Mungkin bisa dibilang itu hampir semua artis ada di situ lah. Kalau di Bintaro itu ada namanya kompleks, ya, sama kayak semacam di Kubus itu ada semua di situ. Banyak artis lah di situ, Ari Lasso, ada semua di situ. Nah, saya dipanggil di situ. Teman-teman saya juga seperti itu, termasuk Ustaz Syam waktu itu, ya, langsung dipanggil di Kubah Mas. Jadi itu apa ya? Selama itu perjalanan di sana luar biasa Ustaz yang saya rasakan ya, yang namanya keberkahan Al-Quran. Padahal saya sama sekali tidak membayangkan sampai di sana bisa seperti ini. Saya bandingkan dengan teman-teman yang lain dari pesantren-pesantren modern yang luar biasa ya pesantren-pesantrennya. Karena memang bagi PTIP itu bisa dibilang hampir semua yang masuk ke sana di pondok, dan memang artinya pondok-pondok berkelas semua juga ya, pondok-pondok berkelas masuk. Itu ya, teman-teman pondok yang lain yang modern ya, yang artinya saya berbicaranya aja bahasa Inggris saja ya, tetapi kok sulit sekali dia yang namanya mendapatkan hal-hal seperti itu. Bahkan mereka rata-rata tidak bisa lepas dari bantuan orang tuanya ya. Rata-rata mereka semua harus bekerja, harus bergantung sama orang tuanya. Nah, sedangkan kita ini bisa dibilang nyambung terus ya. Saya perhatikan beberapa teman, padahal yang kita punya cuma Quran aja ya. Nah, ada beberapa teman saya cuma Quran saja yang dia punya, tetapi lebih sibuk ya. Nah, saya rasa sibuk sekali, habis dari sini sana ya. Nah, terakhir saya itu sebelum kesini saya tugas di masjidnya Yusuf Kalla ya, yang wakil presiden. Nah, terakhir saya tugas di situ, dan alhamdulillah bisa sempat ke rumahnya, bisa sampai ngobrol sama beliau. Nah, dipanggil ke rumahnya. Itu semua karena saya pasti yakin itu semua karena berkat Quran ya. Jadi yang saya mau bilang bahwa santri-santri semua dengan berada yang di tempat ini harus diyakini bahwa kita ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam untuk tenggelam dalam sebuah keberkahan ya. Kita semua sudah dipilih. Tinggal santri-santri ini semua mau pada ya. Kan ada juga yang tidak mau itu ya kalau malas-malasan ya. Tidak mau itu kalau ogah-ogahan, atau mau pulang, atau sudah di sini yang jelas-jelas sudah sama Quran, tetapi ngelantur aja pikirannya malah kemana-mana ya.
pikirannya malah di rumah, ya, pikirannya malah di luar, itu malah adalah sebuah kebodohan, ya. Karena kita sudah berada di tempat yang di mana dihidupkan Quran, ya, di mana kita bisa mendapatkan, ya, bimbingan-bimbingan untuk menghafal Quran. Harusnya kita manfaatkan, harusnya kita maksimalkan kesempatan-kesempatan seperti itu. Saya selalu bilang bahwa ketika kita, ya, diberikan kesempatan seperti ini, itu adalah kesempatan yang mahal. Saya selalu bilang sama santri-santri saya di sana di Masjid Agung bahwa kalian itu di sini waktunya itu mahal, ya. Bahkan 1 detik pun itu mahal. Kenapa saya bilang? Karena ada nanti saatnya ketika, ya, kalian masih mencari tempat-tempat seperti itu sudah tidak ada. Oke, kenapa? Karena memang sudah harus kuliah, karena memang sudah harus yang lain-lainnya, ya. Makanya waktu di sini itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Bahkan 1 menit pun itu adalah kesempatan yang sangat mahal yang harus difungsikan, ya. Jadi santri-santri semua harus punya keyakinan bahwa saya sudah berada di jalan yang sangat mulia, ya. Sudah di tempat yang sangat mulia. Jadi tinggal saya mau apa enggak itu menjadi keluarganya Allah. Masa iya sih tidak mau jadi keluarganya Allah, ya. Tadi aja Ustaz sudah bilang mudah-mudahan ada saya hubungan keluarga dengan bupati, saya udah amin gitu. Itu baru bupati, itu manusia ciptaan Allah. Ini kalau Allah, ya, Allah yang punya bumi ini, ya, yang menciptakan kita bisa disandingkan dengan sebagai keluarga, masya Allah. Makanya dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Tuh, Allah menggunakan kata kami, ya. Bukan Allah itu karena banyak, ya. Bukan Allah itu banyak menggunakan kata kami, tapi Allah itu menggunakan kata kami karena melibatkan para penghafal Al-Quran dalam menjaganya. Nah, siapa itu? Ya, kita inilah orang-orang yang senantiasa belajar menghafal Al-Quran. Nah, makanya Allah, kita sangat berbangga itu bisa dibilang dilibatkan dengan kata kami. Allah menggunakan kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Tentu adalah sebuah kehormatan buat kita karena bisa dilibatkan dalam penjagaan Al-Quran ini, di mana Al-Qurannya adalah mukjizat yang tidak ada tandingannya. Salah satu-satunya mukjizat yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita baca hari ini adalah Al-Quran. Siapa? Apa coba yang bisa kita? Yang kalau mau lihat mukjizat seperti apa ya sudah itu Al-Quran. Selama ini kita hanya mukjizat itu mukjizat apa seperti apa mukjizatnya. Mukjizatnya Nabi Musa misalnya tongkatnya bisa membelah lautan, ya. Tapi kan selesai. Nabi Musa ketika selesai sudah. Semua nabi-nabi ada mukjizatnya, tetapi Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Beliau tidak diberikan apa-apa, tetapi Quran yang itu kita juga bisa rasakan mukjizat tersebut. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang nanti di yaumil akhir sebagai penolong, sebagai syafaat, ya. Jadi Al-Quran yang masya Allah, ya, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat kita itu dikawal, sampai di dalam kuburan, sampai di akhirat kita dikawal, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, semua santri yang kira selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan, ya, untuk selalu Al-Quran. Mungkin terakhir saya ingin kasih sedikit tips, ya, bagaimana supaya kita itu bisa menjadi penghafal Al-Quran, ya. Yang pertama, kalau penghafal Al-Quran itu harus punya niat yang kuat, ya. Tidak cukup niat. Misalnya saya niat ini Al-Quran sudah, bisa jadi kita niatnya sejam 2 jam selesai hadis.
Tapi niat yang kuat itu adalah betul-betul semangatnya luar biasa, ya. Jadi niat yang kuat kita harus punya, karena menghafal Al-Quran itu pasti ada kesusahannya, ya. Ada ketika di juz-juz selalu biasa di akhir-akhir juz itu selalu agak sulit. Nah, ketika misalnya pada saat-saat itu kita ada semacam yang datang menghampiri rasa malas, ya. Bahkan tidak hanya itu, ada mungkin semacam pikiran-pikiran melihat yang lain supaya bisa sama dengan yang lain, ya. Atau godaan-godaan untuk mau pulang ke rumah, godaan-godaan yang lain banyak saja, ya. Karena itu seseorang harus punya niat yang kuat. Jadi menghafal itu bukan masalah kecerdasan, ya. Bukan masalah kecerdasan. Saya betul-betul sudah melihat banyak teman-teman yang menghafalnya cepat, tetapi tidak bisa istiqomah, ya, dan tidak mempunyai niat yang kuat, ya, sudah berhenti juga di tengah jalan. Jadi yang harus punya itu niat yang kuat, ya. Yang kedua adalah istiqomah, ya. Kita harus punya sifat atau punya yang namanya istiqomah, yang konsisten, ya. Jadi kalau kita sudah punya jiwa yang konsisten dengan Quran, ya, maka insya Allah itu hanya permasalahan waktu. Insya Allah kita akan bisa menjadi penghafal Al-Quran, ya. Karena menghafal Al-Quran itu ibarat menyelam ke dalam dasar lautan, ya. Mengambil mutiara di dasar lautan, ya. Ada orang yang baru terjun ke laut sudah naik kembali, ya. Ada orang yang baru belajar pulang, ya. Ada orang yang sudah mulai menyelam ke bawah sampai di pertengahan tidak kuat karena banyak godaan, naik ke atas dasar lautan, tidak jadi ke bawah dasar lautan, ya. Ada orang yang menghafal, ya, hanya baru sekitar berapa juz, sayang sekali berhenti di tengah jalan. Nah, tapi ada juga orang yang betul-betul sampai ke dasar lautan dan mengambil mutiara itu lalu naik ke dasar lautan. Nah, itulah orang-orang yang istiqomah, mempunyai niat yang kuat. Mudah-mudahan santri Yapira, ya, santriwan santriwati, semoga mempunyai kedua hal itu, niat yang kuat dan mempunyai keistiqomahan agar dapat meraih, ya, menjadi penghafal Al-Quran. Dan Ustaz juga doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, ya, keistiqomahan di dalam menghafal Al-Quran, sehingga keberadaannya di sini itu betul-betul bisa dimaksimalkan dan bisa menjadi cahaya-cahaya, ya, di kampungnya masing-masing, minimal di keluarganya. Tidak usah pikirkan keluarga, ya. Ketika santri itu di sini mengaji, keluarga di rumah itu akan mendapatkan keberkahannya, ya. Ustaznya akan mendapatkan keberkahannya. Bahkan di kampung ini itu akan menjadi berkah. Yakinlah bahwa ketika ada dihidupkan Al-Quran di situ, maka sekitarnya itu akan menjadi berkah. Sekitarnya akan menjadi berkah. Insya Allah kalau ini bisa berjalan, ya, bertahan sampai tadi dikatakan sudah bertahan, bisa bertahan sampai berapa tahun, dan ini akan terus digaungkan, ini akan terus disuarakan, ya. Ini terus kibarkan ini Qurannya di sini. Insya Allah saya yakin ketika misalnya 5 tahun ke depan saya ke sini, insya Allah pasti akan ada perubahan, ada keberkahan yang dirasakan orang-orang di sekitar, ya. Jadi itulah Al-Quran, dimanapun diletakkan akan menjadi berkah, karena memang Al-Quran adalah kitab yang diberkahi, ya. Nah, apalagi orang yang membacanya, sudah pasti, ya. Begitu saja sedikit motivasi buat santri-santri semua. Semoga, ya, semangatnya lebih lagi dalam menghafal Al-Quran, kecintaannya terhadap Al-Quran semakin besar, kebersamaannya dengan Al-Quran lebih banyak lagi, karena semakin lama kita bersama dengan Al-Quran, maka semakin besar keberkahan yang kita dapatkan. Waktu pikirannya semakin banyak diluangkan itu bersama dengan Al-Quran. Dengan begitu, insya Allah kita akan
eh, digolongkan termasuk orang yang ahlul Quran, ahlul khos. Cukup, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.